Ada teman dari Armenia mengatakan begini, kalau Anda tidak percaya dengan Islam, apakah Anda akan dibunuh? Apakah jihad itu maknanya begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian dan juga kaum muslimin dan muslimat yang sedang menunggu buka hari pertama puasa ini. Sebelumnya saya Refli Harun mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun ini 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kesabaran, ketabahan dalam menjalani ibadah puasa yang tentu mungkin tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada Sobat RH sekalian, kepada para netizen, kaum muslimin dan muslimat, kalau selama interaksi saya dengan ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan semua, ada kesalahan yang saya perbuat. Ada ucapan dalam channel ini yang membuat ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan, kakak-kakak, adik-adik tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Semoga kita menjalani ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Ada program baru, yaitu membuka mata. Nah, membuka mata itu apa? Menanti masa berbuka, mari kita bercerita ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin bercerita pengalaman saya, apa yang saya alami sendiri, apa yang saya baca, apa yang saya dengar. Untuk cerita-cerita hikmah selama kita menjalani ibadah puasa tahun ini yang tentu terasa sangat spesial dan khusyuk. Karena kita lebih banyak di rumah, lockdown di rumah, wabah COVID-19 masih bergentayangan, berkeliaran di mana-mana, sehingga ibadah kita lebih banyak dilakukan di rumah aja. Nah, saya ingin bicara mengenai soal jihad, Sobat RH sekalian, tetapi tentu saya tidak ingin bercerita hal-hal yang merupakan porsinya penceramah para ustadz, karena saya sesungguhnya pakar hukum tata negara. Jadi backgroundnya berbeda. Hanya memang mungkin cerita ini bisa nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari selama di dunia ini dan terlebih ketika kita menjalani ibadah bulan puasa ini. Tahun 2006 saya pernah ke Hyderabad di India selama 3 bulan. Pada waktu itu ada program English for Professional. Ada beberapa negara yang ikut serta dan pada waktu itu saya masih tercatat sebagai staf ahli di Mahkamah Konstitusi dan saya dikirim ke sana beserta 2 staf lainnya. Kami di sana berinteraksi dengan beberapa orang dari beberapa negara. Macam-macam negaranya, ada Armenia, ada Kazakhstan, ada Kyrgyzstan, ada Uzbekistan, ada Irak, ada Nepal dan lain sebagainya. Saya sendiri Sobat RH sekalian, saya satu kamar berlima, 3 orang Indonesia, 2 dari Nepal. Nah, selama 3 bulan itu ada satu sesi yang saya ingat yang ingin saya ceritakan. Yaitu sesi ketika beberapa delegasi dari negara itu melakukan presentasi. Teman dari Afghanistan melakukan presentasi, waktu itu dia menceritakan hal yang macam-macam pokoknya. Tibalah kemudian pada sesi tanya jawab, ada teman dari Armenia mengatakan begini, kalau Anda tidak percaya dengan Islam, apakah Anda akan dibunuh? Apakah jihad itu maknanya begitu? Jadi orang Armenia ini mengatakan demikian. Sobat RH sekalian, Armenia ini adalah bangsa kecil
yang traumatik sesungguhnya. Karena pernah ditindas oleh bangsa lain dalam sejarah hidup mereka. Sehingga mereka mungkin agak sensitif. Lalu kemudian teman dari Afghanistan itu mengatakan, yes, absolutely. Wah, saya mendengar itu, waduh kok bisa begini? Jawabannya, kalau Anda tidak percaya dengan Islam, Anda boleh dibunuh. Anda halal darahnya. Waduh, saya bilang, tetapi sayang Sobat RH sekalian, waktu itu memang tidak ada kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Tetapi begitu acara berakhir, saya dekati orang Armenia tersebut. Kemudian saya katakan begini, sepanjang pengetahuan saya, sekali lagi mohon maaf Sobat RH sekalian, makna jihad itu tidak begitu. Pernah suatu masa Rasulullah selesai dari perang Badar. Perang Badar itu adalah perang yang paling besar dalam sejarah Islam. Banyak muslimin yang syahid di perang Badar tersebut. Tapi setelah perang itu, Nabi mengatakan bahwa setelah ini kita akan menghadapi perang yang jauh lebih besar. Tentu saja sahabat tercengang. Perang apa lagi yang akan mereka hadapi? Perang Badar saja sudah memakan ribuan jiwa kaum muslimin. Rasul mengatakan sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Dan itulah perang terbesar kita, yaitu perang terhadap hawa nafsu. Jadi saya katakan kepada orang Armenia tersebut, makna jihad yang hakiki adalah how to defeat yourself, saya bilang. Bagaimana Anda bisa menundukkan, bisa mengalahkan dirimu sendiri. Mengalahkan musuh dalam perang itu sesuatu yang tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi kalau musuh sudah kalah, sudah menyerah, maka hukum perang, law of war berlaku. Tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Jadi tidak ada yang namanya ngebom duluan dan lain sebagainya. Jadi konsep Islam dalam hal berperang itu adalah konsep membela diri. Tetapi bukan itu jihad terbesar sesungguhnya dalam hidup seorang muslimin. Jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Itulah yang saya katakan kepada teman dari Armenia. Saya bilang the biggest war in jihad adalah bagaimana menundukkan diri sendiri. Bagaimana melawan hawa nafsu. Dan akhirnya dia tercengang dan dia dapat menerima penjelasan saya. Yang dia anggap bahwa selama ini dia melakukan sebuah penilaian yang keliru terhadap makna jihad. Dan mungkin juga kesalahan kita kaum muslimin sekalian yang mungkin tidak bisa menyampaikan yang sebenar-benarnya makna dari jihad itu sendiri. Itu saja Sobat RH, sekelumit pengalaman saya dalam membuka mata di hari pertama puasa ini. Mudah-mudahan jihad kita hari ini dan selama sisa bulan Ramadan nantinya berhasil membawa kita kepada manusia yang jauh lebih baik, jauh lebih baik. Mudah-mudahan jihad kita berhasil, yaitu untuk menundukkan diri sendiri, melawan hawa nafsu selama bulan puasa ini dan pada hari-hari yang lainnya. Itu saja membuka mata edisi perdana ini. Sekali lagi, membuka mata adalah menanti masa berbuka. Mari kita bercerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.